Oke, 1, 2, 3. Silakan Bang Ensi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam buat teman-teman Power Team ya yang hadir malam ini. Nah, sesi malam ini adalah sesi akademi yang mana tujuannya untuk membantu memahami proses secara keseluruhan untuk pengembangan berikutnya yang ada di Indonesia. Nah, artinya dengan adanya Zoom meeting ini adalah sebuah support kita untuk melakukan pengembangan di Indonesia, yang mana nanti mungkin bisa diikuti ya atau bisa dipahami bersama-sama bahwa proses ini potensinya sangat besar ya ke depannya, dan perlu dipahami juga proses ini baru mulai. Nah, jadi di sini Zoom meeting kita record dan saya akan menjelaskan detail mindset ya, karena malam ini temanya adalah mindset tentang pengembangan proses yang sebenarnya. Nah, kemudian nanti di sesi berikutnya, di malam berikutnya mungkin kita akan memberi materi yang berbeda lagi, dan kita akan selalu siapkan materi-materi khusus yang mana bertujuan untuk membantu teman-teman semua. Nah, di sini saya akan share screen, di mana di sini saya akan menjelaskan detail tentang pengembangan proses ya. Oke, kita akan besarkan. Oke. Ya, oke. Jadi pola pikir bisnis proses. Ya, ini penting karena ini ada hubungannya dengan mindset dahulu. Karena ketika ingin berbisnis, pastinya mindset itu harus sempurna dulu. Karena kegagalan itu faktor utamanya itu dipengaruhi oleh pola pikir kita, mindset kita. Nah, di sini mindset dapat diartikan sebagai suatu kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai dengan pengalaman, ya, dengan keyakinan sehingga dapat mempengaruhi perilaku atau cara berpikir seseorang dalam menentukan suatu sikap, ya, pandangan hingga untuk masa depan seseorang. Nah, jadi di sini jelas ya bahwa mindset itu penting, dan untuk meyakinkan kita bisa mempelajari dari pengalaman orang lain, dari kita sendiri, yang mana nanti pastinya akan sangat berpengaruh untuk melakukan pengembangan berikutnya. Oke. Nah, untuk membentuk mindset pola pikir positif bisnis pemasaran proses, yang paling penting itu pertama mempelajari sistem ya, itu udah pasti, kemudian teknologinya, kemudian juga partner dan mentor positif. Ya, di sini kita juga punya tim yang memang sangat hebat, di mana ada banyak orang-orang positif di Power Team. Ya, jadi di situ pastinya kita sistem silang, saling membantu, saling memberi motivasi, mengedukasi. Dan memang ketika kita berbaur atau mencari seorang mentor yang salah, yang lebih condong ke negatif, pastinya hasilnya akan mempengaruhi dan itu sangat besar pengaruhnya. Nah, kemudian menemukan kenyamanan di dalam berbisnis. Di sini perlu saya jelaskan, kenyamanan dalam berbisnis itu ya pastinya kita memahami ya. Ketika kita memahami baik kelemahan, kekurangan di dalam proses teknologinya, kelebihannya seperti apa, itu sangat mempengaruhi pola pikir positif kita. Kemudian diskusi ya, diskusi tanpa henti dengan upline yang memahami. Dan ini penting karena ini adalah pertama di dunia, pastinya akan sangat banyak pertanyaan yang muncul di lapangan ataupun muncul dari diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian mencari kelebihan sistem dan teknologi, ya pastinya ini penting karena ini sebagai modal untuk melakukan cerita, sebagai modal untuk melakukan pengembangan yang ada di Indonesia. Karena apa yang sebenarnya kita cari di dalam sebuah bisnis adalah kelebihan dan kelebihan sistem dan kelebihan teknologinya. Kemudian membandingkan dengan bisnis sebelumnya. Jadi maksudnya bukan kita mencari kesalahan bisnis sebelumnya, tapi di sisi lain karena kita perlu melihat bisnis-bisnis yang sudah berjalan, dan pastinya ketika kita mempelajari itu, membandingkan dengan proses, maka akan ditemukan kelebihannya. Kemudian di situ juga akan ada banyak cerita yang mungkin bisa kita ceritakan
ke orang lain agar ini menarik seperti itu. Kemudian menentukan market dan memilah market. Nah, jadi maksudnya ketika kita melakukan pengembangan, pastinya kita harus memahami juga marketnya seperti apa. Yang dimaksud dengan memilah artinya mungkin kita mengembangkan proses untuk market orang-orang cryptocurrency yang memang sudah mengerti tentang ini, kemudian juga kita memilah lagi mana yang memang betul-betul memulai dari awam. Ya, ketika memulai dari awam artinya ada banyak yang akan kita siapkan seperti mungkin membantu melakukan pembelian kriptonya, kemudian menjual hasil dari cryptocurrency-nya. Nah, artinya itu kita harus tentukan. Nah, semuanya harus kita siapkan di awal. Seperti itu untuk mempersiapkan kita, tim kita besar. Kemudian fokus pada solusi bukan masalah. Karena di sini di proses pertama di dunia, ketika kita melakukan pengembangan akan ada banyak pertanyaan yang terkadang itu tidak bisa kita jawab. Nah, tapi di sisi lain ketika kita melihat itu sebagai masalah, pastinya kita mencari solusi, jangan dibiarkan, ya. Bisa bertanya atau mungkin bisa mencari informasi yang ada di internet. Misalnya ketika melakukan pengembangan proses itu ada hubungannya dengan smart contract, kita nggak tahu tentang smart contract, ya pastinya kita mencari solusi itu, ya mencari tahu apa itu smart contract. Nah, itu adalah salah satu contoh. Nah, di sini saya akan menjelaskan step by step dan lakukan secara konsisten, ya. Karena di dalam bisnis apapun, bisnis pemasaran terutama, itu sukses itu adalah perulangan. Jadi tindakan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Ya, dari kebiasaan itulah menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, kebiasaan yang terbukti menghasilkan kesuksesan itu bagi leader-leader di proses adalah contoh nyata, ya, yang harus ditiru dan dimodeling. Jadi misalnya di proses ada orang sukses di Indonesia, income-nya besar. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia kerjakan? Apakah dia diam aja? Apakah dia melakukan sesuatu? Apakah dia promo? Nah, itu diikutin seperti itu. 1-2 tahun konsisten melakukan perulangan akan berbuah hasil dan keberhasilan. Ya, terbukti ketika Anda bekerja dan akan mendapatkan bayaran. Ya, jadi maksudnya ketika kita melakukan konsisten terus-menerus 1-2 tahun itu terasa hasilnya. Terus terang saya melakukan pengembangan proses ini belum sampai ya anggaplah 1 tahun lah ya dari proses Ethereum dan hasilnya sudah nampak. Nah, artinya 1-2 tahun itu memang terbukti, ya teori ini terbukti. Nah, di sini juga kita perlu menjelaskan juga bahwa ketika kita bekerja itu kita mampu, ya bagi teman-teman yang memang bekerja di swasta, di negeri, itu mampu dan itu dilakukan secara konsisten, disiplin, dan kerjanya biasanya itu-itu aja, ya, berulang. Dan itu pasti mendapatkan bayaran. Nah, di proses juga seperti itu, ketika kita menganggap ini adalah suatu pekerjaan dan dilakukan terus-menerus walaupun sama kondisinya, maksudnya berulang-ulang, itu akan mendapatkan bayaran yang lebih besar, seperti itu. Selalu semangat dan terus melangkah. Ya, proses bisnis tanpa beban sangat mendukung untuk menerapkan konsistensi dan komitmen nyata. Nah, jadi maksudnya kalau dulu kita pelaku bisnis pemasaran, misalnya bisnis pemasaran terpusat seperti bisnis online atau BO investasi ataupun MLM. Nah, di situ biasanya kita melakukan pengembangan, mempelajari produknya, ya. Kemudian kita membentuk tim, kemudian kita juga membuat materi-materi nyata. Setelah semuanya itu kita lakukan, seiring berjalan tim sudah besar, yang seharusnya mendapatkan uang besar juga, tapi tahu-tahu bisnisnya berhenti atau scam seperti itu. Nah, di sini tidak seperti itu. Artinya ketika kita melakukan sekali itu untuk selamanya, ya. Nah, jadi proses bukan investasi. Jadi mindset ini dulu yang paling penting karena proses ini sebenarnya adalah platform bisnis, ya. Proses bukan investasi, bisnis industri, usaha apapun yang akan kita jalankan tanpa mencari orang referral atau promo, ya. Jadi tidak ada yang kita temukan sebuah bisnis atau usaha yang tidak mencari orang tanpa disadari seperti itu, baik itu usaha, bisnis dan lain-lain.
Ya, jadi di sini proses yang disebut bisnis pemasaran jaringan. Kemudian contohnya bankir itu disebut pemasaran, media disebut iklan, politikus itu disebut kampanye, industri itu disebut karyawan. Ya, jadi tidak ada usaha bisnis industri yang dapat bertahan tanpa referensi orang. Nah, orang adalah tempat bergantungnya setiap industri dan bisnis. Nah, jadi seperti contoh misalnya supir tergantung pada penumpang, sekolah tergantung pada siswa, bank tergantung pada pelanggan, politisi tergantung pada pemilih, ya. Semua yang namanya disebutkan dibentuk oleh orang, ya. Jadi tanyakan pada diri sendiri malam ini, adakah bisnis yang dapat Anda lakukan yang tidak memerlukan orang? Nah, di sini kenapa kita masukkan ke dalam materi akademi? Banyak sekali mental block yang ada di sini, ya. Dia menganggap sebuah bisnis itu tidak membutuhkan orang, ya. Jadi ini bukan investasi, beda halnya dengan investasi. Itu pastinya tidak masalah membutuhkan tidak ada orang dalam arti kita mendapatkan potensi income tetap, tapi di sisi lain pastinya risikonya lebih besar. Nah, itu salah satu hal yang perlu disampaikan ketika banyak juga teman-teman yang menganggap ini investasi, ini perlu diklarifikasi. Jadi mindset-nya harus berubah dulu, bukan mindset investasi, tapi mindset-nya adalah sebuah peluang bisnis yang memang sudah ada alatnya dan itu kita kerjakan. Oke, dasar-dasar bisnis yang perlu dibangun, yaitu pertama pastinya kita harus membangun manfaatnya. Kita ceritakan manfaatnya, ketahanannya, kelebihannya, kemudahan di dalam berbisnis ini. Seperti itu. Kemudian yang paling penting untuk sosok seorang leader bisnis pemasaran apapun, nilai jual individu itu sangat penting ya, membuat agar Anda dicari orang. Dan itu adalah bagian dari proses yang harus diperjuangkan. Ya, jadi bisnis pemasaran yang baik itu sebenarnya bukan mengajak secara langsung, tapi gimana caranya kita membuat suatu nilai, baik itu nilai untuk tim ataupun nilai untuk individu kita sendiri. Nah, salah satu contoh yang kami lakukan di Power Team, kita juga membangun beberapa nilai, artinya membentuk suatu karakter khusus seperti Power Team ya dari timnya. Kemudian kedepannya secara berlahan akan kita bangun dan harapannya Power Team bisa dicari orang. Jadi ketika ingin orang dengar proses, harapannya mereka mencari timnya Power Team seperti itu. Nah, kemudian juga secara individu, saya juga membantu mempromosikan tim-tim yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Nah, itu adalah cara-cara membangun ya, dasar-dasar membangun dalam bisnis itu sendiri. Nah, banyak juga yang awalnya bermain pasif, tapi karena saya izin, saya membuat suatu konsep bahwa dimasukkan ke dalam leader-leader rekomendasi misalnya. Suatu saat ada yang menghubungi, ya mungkin dia terkaget karena ada yang tahu-tahu nanya proses itu apa, sedangkan dia nggak ada promo sama sekali. Dengan adanya komunikasi orang yang tidak dikenal, akhirnya dia mencoba ya menceritakan dan akhirnya disitulah dia mulai melakukan aktif pengembangan di dalam bisnis ini. Oke, ini adalah bagian dari mindset yang perlu saya jelaskan dan saya akan masuk ke slide berikutnya tentang rahasia menghasilkan lebih banyak uang di proses ya. Nah, di sini saya udah desain sebuah slide agar bisa dijelaskan secara urut, yang mana ini juga sebagai pemahaman dasar dan memang sudah terbukti di beberapa negara untuk melakukan pengembangan proses melalui online. Oke. Oke, rahasia menghasilkan lebih banyak bonus di proses boost. Nah, pertama, kita harus menetapkan tujuan dulu. Karena tanpa tujuan, titik target itu tidak ketemu dan ngambang. Ya, misalnya saya ingin membahagiakan orang yang ada, yang Anda sayangi. Ya, misalnya kita ingin membahagiakan seseorang, membahagiakan keluarga. Ya, nah jadi di sini kita harus menetapkan dan alasannya dulu untuk suatu tujuan. Ya mungkin kita sanggup
ya hidup susah, ya biasalah seperti itu, kita memang terbiasa hidup susah. Tapi di sisi lain ketika kita mempunyai orang yang kita sayangi, ya anak-anak kita ketika dia membutuhkan, misalnya ingin membeli sesuatu, walaupun kita bilang nggak masalah, tapi di dalam hati yakin ada jeritan kecil yang tadinya ingin kita berikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi. Nah, itu adalah salah satu motivasi untuk menetapkan tujuan. Ya, saya ingin membantu orang dengan platform ini. Nah, mungkin di sisi lain kita udah mampu ya di sini di proses secara finansial mungkin udah cukup. Tapi di sisi lain ketika kita menemukan alasan bahwa platform ini baik untuk membantu orang dengan adanya kita mengenalkan proses kepada orang lain sehingga membuat suatu potensi peluang bisnis untuk orang-orang yang tidak mempunyai kerjaan, ya artinya orang nganggur, apalagi di masa pandemi. Nah, ketika ini kita terapkan sebagai alasan atau tujuan, ini menarik, ya. Selain ada nilai jualnya, niat kita juga baik untuk membantu orang-orang, misalnya di masa pandemi ini. Nah, di sisi lain, proses juga bisa kita targetkan untuk mendapatkan income besar. Misalnya saya ingin mendapatkan 5 miliar dolar di proses bus. Ini masuk akal karena memang itu di dalam sistem ketika kita pahami ini bisa gitu, real, bukan hanya sekedar mimpi dan ini bisa dikalkulasikan. Kenapa alasannya bisa? Karena di proses ini bisnisnya tanpa ada batas tertentu, tanpa ada tutup poin, tanpa ada kontrak-kontrak, presentasi seperti itu, presentasi maksimal. Semuanya diloskan secara sistem. Selama kita bisa melakukan pengembangan, kita maksimalkan tim, potensi itu ada seperti itu. Ya, misalnya saya ingin membeli mobil dari proses, itu bisa terjadi. Dan itu memang sudah terbukti karena kita di sini bisa melihat banyaknya ID yang sukses di proses ya di dunia ini. Oke. Jangan pikirkan dengan apa yang orang katakan tentang Anda untuk promo setiap hari. Jadi banyak sekali teman-teman melakukan promo di di media seperti di status seperti itu. Tapi di sisi lain itu dilakukan hanya 1 minggu, 2 hari, 3 hari. Setelah itu mengeluh, ya. Nah, jadi setelah promo bukannya mendapatkan manfaat, malah seolah-olah kita dikata-katakan orang. Nah, itu adalah salah satu hal yang sering terjadi. Nah, promo setidaknya 4 kali dalam status Anda setiap hari tentang proses. Ya, jangan lupa memadukan dengan komedi hal-hal yang ceria agar status Anda tidak membosankan. Status Facebook dan status WhatsApp, ya, posting di grup, testimoni grup dan peringatan aturan. Nah, jadi ini penting. Karena emosional itu sebenarnya bisa kita lakukan di dalam sebuah promo iklan seperti di Facebook, WhatsApp, bahkan grup. Nah, jadi kenapa di grup juga sering saya melakukan peringatan, ya aturan grup seperti itu. Kemudian larangan-larangan. Nah, itu tujuannya untuk membuat suatu hal yang berbeda di dalam suatu forum, yang mana tujuannya supaya bisnis ini kita kerjakan secara profesional. Kemudian sering saya melakukan testimoni, ya baik dari testimoni dari tim kita sendiri, dari negara luar dan lain-lain. Karena itu adalah suatu daya tarik dan memang itu terbukti bisa membantu membesarkan tim. Nah, harapannya itu bisa diikutin. Nah, jadi di sini step by step melakukan secara konsisten, sukses adalah perulangan. Ketika Anda memberi satu orang, ya, memberitahu orang-orang tentang proses, miliki mental positif, ya. Miliki mental positif ini bahwa Anda membantu mereka, ini adalah keuntungan bersama. Jadi mindset-nya ini dulu, jangan sampai berubah, jangan sampai tujuannya untuk memperkaya diri sendiri misalnya. Tapi di sisi lain ada makna kebaikan yang harus kita tanamkan di dalam mental positif kita. Ya, kita menceritakan tentang proses, kemudian dengan tujuan memberikan keuntungan bersama, seperti itu. Ketika Anda mengundang di dalam grup, mereka keluar,
Anda menghasilkan uang dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, jadi mindset ini penting ketika misalnya leader ya, for team membentuk suatu grup, kemudian memasukkan orang di dalam grup, tapi dia keluar. Nah, jadi terkadang bagi yang mentalnya kurang baik di dalam bisnis pemasaran, apalagi yang belum pernah melakukan, biasanya ada di dalam hati, udah dimasukin kok keluar gitu. Jadi seolah-olah itu bukannya untuk menambah positifnya mental, tapi malah akhirnya membuat down. Nah, itu harus dibentuk dan kita harus mempunyai alasan. Kemudian proses bukan investasi, ya selalu katakan yang sebenarnya tentang cara kerja proses. Beritahu mereka bahwa mereka bisa mendapatkan dari spillover, ya dari bonus limpahan, tapi mereka tidak harus menunggu untuk itu. Ya, jadi seiring dia target mereka untuk mendapatkan limpahan, tapi cobalah arahkan untuk melakukan promosi, ya melakukan bercerita tentang proses. Ya, mereka juga harus aktif promo untuk mendapatkan bonus lebih banyak dan lebih cepat seperti itu. Nah, dengan adanya mereka promo dan harapannya bisa lebih cepat melakukan penjualan slot, artinya mereka lebih cepat mendapatkan limpahan dan itu menambah pergerakan yang lebih cepat di dalam sebuah tim, ya seperti itu. Kemudian selalu tunjukkan testimoni tim, ini bekerja dengan efektif dan dipakai oleh banyak negara. Cerita dan postingkan ID dan orang-orang sukses dari proses. Ya, kalau seandainya kita belum mempunyai bukti sendiri, ada banyak ya cerita orang sukses di proses dan itulah yang bisa membantu kita untuk menunjukkan bahwa proses mempunyai pembuktian bahwa potensinya sangat tinggi untuk mendapatkan income. Oke. Ya, perlu disadari apapun bisnis itu perlu promosi. Ya, apapun ya. Publikasikan proses dan tunjukkan Anda join proses. Ya, pada awalnya orang mungkin tidak menunjukkan minat. Tapi kalau jika konsisten terus posting testimoni tentang proses, tanpa disadari banyak orang yang akan memberitahu Anda bahwa mereka ingin bergabung. Ini bukan hanya sekedar kalimat yang dituliskan di dalam slide, dan ini saya alamin sendiri. Dulu di awal saya tidak memikirkan apapun, yang penting saya melakukan pengenalan proses. Pada saat pertama kali itu kita belum mendapatkan dukungan dan lebih berat lagi. Tapi ketika itu dilakukan konsisten, itu kita diamatin ya. Kita diamatin orang dan tanpa disadari akan banyak yang bergabung. Dan persentasenya orang-orang yang bergabung di dalam proses ini itu dimulai dari mereka tertarik, bukan kita yang menarik mereka, tapi mereka yang tertarik. Nah, itulah pentingnya promosi dimanapun, misalnya di WhatsApp, Facebook, apa yang kira-kira mendukung, kalau mungkin bisa menjalankan iklan berbayar, lakukan. Itu adalah hal yang baik, yang memang sudah teruji. Oke. Mandiri dan mulai kontrol sendiri. Jangan hanya mendaftarkan orang, tapi buat grup untuk downline mereka dan bantu edukasi. Pantau pertumbuhan tim, dukung mereka dan bekerja sama dengan mereka untuk tumbuh bersama-sama. Nah, jadi ketika kita mengawali bisnis proses, biasanya kita mempunyai 1-2 anggota dan mungkin bisa digabungkan di grup induk. Tapi ketika kita sudah mulai mempunyai tim, kita harusnya sudah mulai kontrol sendiri. Ya, kenapa itu penting? Karena itu adalah pertumbuhan yang cepat itu harus dimulai dari kontrol sendiri. Ya, kita bentuk grup, kita belajar edukasi. Nah, disitulah prosesnya dimulai. Karena untuk sukses di dalam bisnis pemasaran proses itu harus ada pembentukan tim. Ya, harus ada edukasi, harus ada downline, harus ada pengembangan yang maksimal seperti itu. Nah, jadi bantu downline-nya dalam melakukan edukasi, sediakan fasilitas, misalnya butuhnya apa itu siapkan, grup edukasi siapkan. Ya, jadi itu adalah
dalam memulai kontrol sendiri itu penting ya untuk menciptakan tim yang mandiri untuk tim masing-masing. Oke, tim yang hebat yang banyak nanya. Nah, di sini saya harapannya ada 31 orang yang bergabung lebih aktif bertanya karena apa yang kita pahami selama ini, apalagi ini bisnis pertama di dunia, pasti tidak mungkin nggak ada pertanyaan ya. Selalu bertanya jika ada tidak mengerti. Jadi ketika kita tidak mengerti, bertanyalah ya. Tanyakan kepada upline Anda atau siapapun yang memiliki pengalaman lebih dari Anda. Ketika Anda memahami sesuatu dengan lebih baik, Anda dapat menjalankannya lebih cepat. Nah, jadi maksudnya ketika kita aktif bertanya, misalnya nih kita melakukan promo proses ya di Facebook. Tahu-tahu ada teman Facebook kita tertarik, dia menanyakan sesuatu tentang proses. Ya, misalnya apa itu proses, kita jawab. Kemudian apa potensi income-nya seperti apa, kita jelaskan matriknya. Keunggulannya di mana, kita jelaskan ya. Kemudian teknologi yang dipakai apa, misalnya teknologi blockchain. Tapi kita nggak bisa menjelaskan, ya nggak bisa menjelaskan. Ya silakan ditanyakan, ya blockchain itu apa, smart contract itu apa, ditanyakan. Nah, 1-2 orang dengan pertanyaan yang sama, mungkin kita masih bertanya. Tapi ketika sudah melakukan sebanyak 3 kali, orang bertanya dengan pertanyaan yang sama, kita berhasil menjawab. Itu sudah menjadi materi yang selamanya akan dipakai. Ya, karena bisnis pemasaran ini sifatnya pertanyaan itu sebenarnya itu-itu aja. Ya, jadi si A nanya tentang pertanyaan ini, biasanya si B juga ada nanti ke depannya melakukan pertanyaan itu. Jadi semua yang ada di materi bisnis pemasaran proses ini sifatnya berulang. Ketika kita menemukan pertanyaan satu, itu pertanyaan satu akan selamanya dipakai untuk pengembangan berikutnya. Dan terus ketika kita melakukan, makanya kuncinya melakukan, semakin sering kita melakukan, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan dari luar yang kita dengar ya, dan itu berusaha kita jawab. Seperti itu. Oke. Ya, jadi proses pertama di dunia, tim yang hebat, tim yang banyak nanya, ini tadi kita udah jelaskan. Ya, nah ini penting. Nah, jadi ini penting, ini adalah strategi akademi yang mana melakukan pengembangan bisnis secara online, yang mana marketnya besar, kita menjalankan di Indonesia, tapi marketnya seluruh dunia. Nah, yang paling penting kita harus mempunyai tempat dulu, di mana orang-orang bisa menemukan kita. Ya, artinya kita harus mempunyai tempat berdiam diri ketika orang-orang ingin mencari kita. Ya, jadi misalnya kita harus membuat grup sendiri yang khusus untuk promo. Bisa gunakan misalnya WhatsApp, ya, karena familiar di Indonesia biasanya WhatsApp. Bisa juga gunakan Telegram group, tapi di setting privat. Nah, jadi ketika kita melakukan promosi, ada yang tertarik bertanya tentang proses, tapi belum join. Kita masukkan dulu ke grup privat, ya, grup yang mana grup sepenuhnya dikuasai oleh kita. Ya, tidak ada orang bisa bercerita di situ, orang posting tidak bisa, semua informasi satu arah. Nah, jadi di situ dulu masukin, karena dia belum join, masukkan ke grup kita. Kita update setiap hari informasi-informasi penting, motivasi ya. Ada banyak postingan-postingan yang sering kita sampaikan di grup pusat dan itu bisa di-copy ulang. Nah, seandainya pun ketika kita melakukan rekrut, kemudian belum join, kita masukkan ke dalam grup, kemudian orang-orang dari luar itu bisa masuk sendiri melalui link yang kita sebarkan di dalam grup kita. Nah, jadi jika mereka keluar masuk itu bukan urusan Anda ya, bukan urusan kita ya, seperti itu. Setidaknya mereka tidak dapat menghapus pesan yang ada di dalam grup. Nah, itu adalah salah satu kelebihannya ketika kita mempunyai wadah untuk mengumpulkan orang-orang. Itulah yang disebut dengan corong atau database. Kemudian tingkatkan secara bertahap potensi slot Anda. Jadi ketika kita join proses, dengan modal 200.000 itu bisa merubah hidup. Tapi bukan berarti 200.000 itu
belikan slot didiamkan yang nggak akan pernah berubah ya. Tapi itu ada caranya ya, dengan cara misalnya modal 200.000, membentuk tim, melakukan pengembangan, naikkan slot secara bertahap. Dan materi itu pernah saya rilis, potensi dari slot itu dengan modal 200.000 secara bertahap itu akan mendapatkan potensi yang luar biasa. Nah, jadi naikkan slot tepat waktu agar Anda tidak kehilangan profit dan selalu beritahu upline Anda sebelum melakukan upgrade agar tidak keluar jalur. Nah, jadi penting sekali slot ini karena perlu dipahami ketika join slot 1 ya, anggaplah di X4. Kemudian pasif 0 referral. Tapi nanti dapat limpahan misalnya udah 1 siklus, artinya sudah mendapatkan 15%. 300% X4. Nah, ketika 1 siklus itu dilewatin, kalau slot berikutnya tidak dibelikan, andai pun mendapatkan limpahan lagi, itu akan loss profitnya. Nah, untuk mengamankan slot 1 itu artinya harus di-upgrade di slot 2. Ketika slot 2 terbuka, maka potensi dari slot 1 itu permanen. Seperti itu pemahaman matriknya, dan itu materinya ada dibahas di akademi sebelumnya. Nah, sekali untuk selamanya. Nah, ini tadi saya juga pernah sebutkan bahwa ini menarik, ya, menangkan sejumlah bus kripto aset yang tidak terbatas dengan proses bersama kekuatan sistem, kekuatan tim, dan teknologi. Nah, jadi menariknya di proses itu sekali untuk selamanya. Contoh, misalnya kita membuat grup. Saya punya grup namanya Proses Indonesia. Grup itu dulu dipakai untuk bisnis-bisnis pemasaran sebelumnya. Biasanya grup itu berubah judulnya itu setiap per 3 bulan atau per 6 bulan. Kenapa? Karena dia mengikuti alur bisnis yang diikutin. Karena rata-rata 3 bulan scam, pastinya ganti lagi bisnis yang baru. Makanya judul grupnya baru lagi. Nah, grup yang saya buat itu udah berjalan 1 tahun, judulnya Proses Indonesia aja. Karena dia nggak ada potensi scam-nya, jadi sekali untuk selamanya. Sama juga kayak saya merilis video-video yang ada tentang proses, itu nggak pernah saya hapus ketika dirilis, karena itu selalu itu digunakan. Karena dia sistemnya masih ada dan tidak pernah hilang. Jadi apa yang kita lakukan di proses itu sekali untuk selamanya. Menariknya di situ. Ya, kita bikin misalnya gambar-gambar promo gitu. Itu dipakai terus-menerus. Karena sifatnya permanennya bisnis sistemnya ini, sistem proses ini, sehingga apa yang kita lakukan pada saat ini itu berlaku untuk selamanya. Makanya kalau saya mempunyai sistem di proses ini, ketika saya mempunyai kalimat, ilmu baru, kemudian gambar baru yang baru saya buat, atau mungkin karya seperti itu, karya-karya baru yang berhubungan dengan proses, itu setelah saya posting itu saya save di dokumen tertentu. Karena suatu saat kita butuhkan lagi. Itu pasti ya. Itu pasti dibutuhkan lagi. Jadi hari ini kita posting tentang materi ini. Kemudian 1 bulan lagi apa yang kita posting hari ini itu bisa dipakai. Bahkan 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun ke depan apa yang kita posting hari ini itu bisa dipakai. Nah, itulah kenyamanannya di situ. Memang di awal terasa berat dalam arti kita harus membuat secara mandiri materi-materi yang baik untuk membantu teman-teman. Tapi di sisi lain, ketika itu kita save, kita simpan, itu berguna untuk generasi-generasi tim berikutnya. Seperti itu. Oke, itu aja sekedar sharing atau penyampaian materi tentang mindset ya dalam bisnis pemasaran proses. Nah, jadi sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada suatu hal penjelasan yang kurang baik, murni jika itu tidak baik, bukan faktor kesengajaan. Ini materi akademi murni untuk membantu orang-orang yang ada di tim Power Team Indonesia khususnya dan umumnya Indonesia. Nah, jadi cukup sekian informasi materi malam ini. Minggu depan mungkin kita akan membahas materi khusus lainnya. Dan saya kembalikan kepada Bang Haris untuk lanjut ke sesi berikutnya. Thank you. Oke, terima kasih. Wah,
Materinya ternyata berat nih, berat kalau mau jadi leader ini materinya banyak dan daging semua. Ayo, guys, tambah bingung ini nanti.